Halo, ketemu lagi pada video seri metode penelitian. Pada video kali ini saya akan sharing bersama kita semua mengenai literatur review atau biasa kita kenal dengan istilah tinjauan pustaka. Ya. Nah, dari konsep yang dikembangkan oleh Hare et al. Pada tahun 2020, kita sudah melihat beberapa fase utama dalam proses penelitian. Ya. Kita bisa lihat di sini ada 3 fase utama yang beberapa video yang lalu sudah kita bahas beberapa hal yang ada sebelumnya, mulai dari pendefinisian topik dan ide penelitian. Nah, pada sesi kali ini kita akan bicara satu bagian penting juga dari fase 1, yaitu formulation dari konsep yang dikembangkan Hare mengenai tahapan penelitian, yaitu kita akan bicara mengenai literatur review ataupun tinjauan pustaka. Oke, jadi literatur review itu sebenarnya untuk apa? Di sini ada di state oleh Hare ya. Dikatakan bahwa for one thing, a literature review prevents researcher from duplicating previous research. Ya, jadi jelas di sini dimaksudkan bahwa literatur review itu memiliki satu hal utama yang paling penting, yaitu ingin mencegah kita sebagai peneliti untuk melakukan terjadinya duplikasi penelitian dengan penelitian terdahulu. Ya, ini adalah satu hal yang ingin dicegah dari proses literatur review ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa literatur review ini menjadi hal yang sangat penting kalau terkait dengan hal ini. Oke, kita akan lihat sekarang tujuan ya. Kita akan lihat tujuan utama dari proses tinjauan pustaka atau literatur review. Di dalam bukunya Hare dikatakan ada tujuan utama yang menjadi target dalam proses literatur review. Apa saja itu? Yaitu research ideas, dan yang kedua adalah recent developments of the relevant topics. Ini adalah 2 poin utama yang menjadi tujuan dari proses literatur review. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama, research ideas. Nah, jelas bahwa dalam proses tinjauan pustaka kita akan terbantu untuk mengembangkan ide-ide penelitian. Tinjauan pustaka yang kita pahami adalah kita melihat berbagai pustaka maupun tulisan-tulisan terdahulu terkait penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sehingga dari konsep literatur review itu kita bisa mendapatkan ide-ide baru, atau kita bisa mengembangkan ide-ide baru yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah recent developments of the relevant topics. Nah, ini penting karena penelitian itu harus update ya, konsep itu harus update. Nah, dengan literatur review kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mengetahui atau menggali ya, topik-topik utama dalam penelitian yang sedang trending istilahnya ya. Jadi kita dengan melakukan literatur review kita bisa mendapatkan konsep-konsep penelitian maupun ide-ide penelitian baru yang sedang berkembang di masyarakat dan di kalangan peneliti-peneliti yang sudah ada saat ini. Nah, ini adalah 2 tujuan utama dari proses literatur review. Kita lihat berikutnya adalah tahapan dari literatur review. Setelah kita mengetahui tujuan dari literatur review, maka kita akan melihat tahapannya apa saja dalam proses literatur review tersebut. Di sini dikatakan ada 2 tahapan utama dalam literatur review. Istilah singkatnya di sini review to identify existing themes ya. Kemudian review focus on identifying and describing past theoretical research. Ada 2 tahapan yang akan kita lakukan dalam proses literatur review. Yang pertama yaitu kita melakukan review atau kita mengungkap penelitian-penelitian yang tema-tema maupun topik-topik penelitian yang ada saat ini. Seperti tadi dari tujuan juga dikatakan begitu. Nah, di tahapan awal inilah kita melakukan ekstraksi pada pengetahuan yang sedang berkembang saat ini. Tren-tren apa yang berkembang dalam bidang keilmuan yang kita riset. Kemudian mungkin juga hubungan-hubungan antar variabel yang saat ini berkembang dengan baik dalam konsep-konsep pengetahuan yang masih terus dilakukan penelitian-penelitian terbaru ya. Artinya dari tahapan ini kita bisa melihat
topik-topik penelitian yang akan berdampak ke masyarakat luas, atau topik-topik penelitian yang bisa memberikan kontribusi besar bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu kita. Nah, kemudian tahap yang kedua, kita akan melakukan proses yang lebih ekstensif ya, yang lebih meluas ya. Kita akan melihat lebih jauh bahwa penelitian-penelitian yang sudah ada pernah dilakukan dari tahapan-tahapan yang sebelumnya oleh peneliti-peneliti sebelumnya itu juga bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian kita saat ini. Sehingga pada tahapan ini kita melakukan ekstraksi dari konsep-konsep maupun teori yang sudah berkembang pada penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian kita akan mengkaitkan teori-teori tersebut dengan ide-ide penelitian yang akan kita lakukan saat ini. Jadi ini adalah dua tahapan utama dalam proses literatur review yang kita akan lakukan. Sekarang kita lanjutkan ke langkah-langkah dalam proses literatur review. Ada beberapa langkah utama yang kita bisa lakukan untuk melakukan proses tinjauan pustaka ataupun literatur review ini. Yang pertama adalah tentu kita akan meng-clearkan atau kita akan memastikan ulang ya, topik utama penelitian kita, masalah penelitian kita apa, kemudian tujuan penelitian kita apa. Ini adalah hal-hal penting yang harus kita pastikan sebelum kita melakukan proses literatur review. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua setelah masalah penelitian kita sudah fix, tujuan penelitian kita sudah fix, maka yang kedua adalah kita mulai mengelompokkan ya, dan mulai memilih sumber-sumber informasi yang akan kita gunakan dalam proses literatur review. Ya, itu sangat terkait dengan tahapan ketiga, yaitu mulai mengumpulkan literatur yang akan kita gunakan dalam proses review nanti. Jadi 2 dan 3 ini saling terkait. Setelah kita memutuskan sumber yang akan kita gunakan, sumber informasi yang kita gunakan, misalnya berupa buku, berupa artikel-artikel riset terdahulu, atau berupa sumber-sumber informasi lainnya, data-data, sumber-sumber data, dan berbagai hal, ya, mulai kita melakukan pengumpulan ya. Tahapan langkah ketiga ini kita mulai melakukan pengumpulan sumber literatur tersebut. Nah, kemudian masuk ke tahapan keempat, kita akan mulai melakukan ekstraksi yang lebih dalam terhadap literatur yang sudah kita kumpulkan. Kita akan mengungkap informasi-informasi yang lebih detail, kemudian kita mencatat ulang sumber-sumber informasi utama yang kita sudah dapatkan tersebut untuk kita kelompokkan supaya lebih terstruktur ya, lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami jika kita kaitkan dengan rencana kita menyelesaikan masalah penelitian kita. Nah, tahap kelima kita mulai melakukan penulisan terhadap proses review kita ya, proses review kita pada literatur yang ada. Kita mulai melakukan penulisan awal ya, untuk mulai merancang tulisan kita dalam proses literatur review tersebut. Nah, setelah kita melakukan penulisan awal terhadap literatur yang sudah kita kumpulkan, maka di tahapan ke-6 ini, di langkah ke-6 ini kita bisa mendapatkan ya, gap atau kesenjangan-kesenjangan yang ternyata kesenjangan ini akan menjadi alasan yang lebih kuat untuk kita dalam mengembangkan ide-ide penelitian ataupun langkah-langkah penelitian kita ke depannya. Ya, jadi pada langkah ke-6 ini kita akan mengidentify ya kesenjangan-kesenjangan ataupun masalah penelitian yang belum selesai dari literatur yang sudah ada sebelumnya. Nah, dari kesenjangan yang ada itulah kita bisa mulai melakukan menguji ulang masalah penelitian kita di awal. Karena dalam proses penelitian sangat mungkin masalah penelitian yang kita state atau kita nyatakan di awal itu bisa saja berubah seiring dengan proses review kita terhadap literatur yang sudah ada. Jadi masalah penelitian yang kita state di awal bukan berarti itu kaku dan tidak bisa diubah lagi ya. Karena dalam proses penelitian mungkin saja kita menemukan sumber-sumber literatur yang lebih baru yang setelah kita lakukan proses review ternyata ada kesenjangan-kesenjangan yang belum kita coba jawab dalam masalah penelitian kita. Nah, setelah
proses re-examine atau proses evaluasi ulang masalah penelitian, maka mungkin saja kita perlu mengungkap kembali ya literatur-literatur yang lain yang bisa mendukung kita dalam proses penyelesaian masalah penelitian kita dan mungkin menutupi kesenjangan penelitian yang sudah terjadi. Oke, setelah tahapan pengumpulan atau mencari literatur-literatur baru untuk mendukung penutupan gap tersebut ya di langkah ke-8, maka pada tahapan ke-9 atau langkah ke-9 kita akan melakukan penulisan ulang terhadap literatur review kita ya, penulisan ulang untuk menjadi tulisan akhir dalam proses literatur review kita. Oke, jadi itu adalah 9 tahap ya, 9 tahap atau 9 langkah proses yang dapat kita lakukan dalam literatur review ya. Pertanyaannya adalah kapan literatur review ini kita lakukan? Kalau di prosesnya HARE tadi berada di fase pertama, tetapi dalam pengalaman kita, dalam pengalaman penelitian kita, ternyata literatur review itu perlu kita lakukan sepanjang proses penelitian. Memang di tahapan awal kita akan melakukan proses literatur review utama untuk pengembangan masalah maupun ide penelitian. Namun seiring dengan berjalannya penelitian ya, dalam proses yang ada, maka literatur review ini bisa kita lakukan sejak awal sampai penelitian tersebut selesai. Oke, ini adalah video bagian pertama untuk literatur review. Kita akan lanjutkan di video berikutnya untuk melihat beberapa hal lain terkait dengan literatur review. Baik, sampai sekian video ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.